Pemirsa, gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada, ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut dengan perkiraan waktu 14.52 waktu Indonesia Tengah, Kota Gorontalo 16.39 waktu Indonesia Tengah, Halmahera Utara 16.04 waktu Indonesia Timur, Manokwari 16.08 waktu Indonesia Timur, Raja Ampat 16.18 waktu Indonesia Timur, Biak Numfor 16.21 waktu Indonesia Timur, Supiori Papua pada 16.21 waktu Indonesia Timur, Sorong bagian utara 16.24 waktu Indonesia Timur, Jayapura 16.30 waktu Indonesia Timur, dan Sarmi 16.30 waktu Indonesia Timur. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatka Sea. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang dari Hokkaido hingga Waiakama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara jam 10 hingga 11.30 pagi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih guna membahas perkembangan sekolah rakyat yang sudah mulai beroperasi di tahun ajaran bulan ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ratas untuk melaporkan kepada Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Menurut Gus Ipul, sejak diluncurkan pada 14 Juli lalu, sekolah rakyat telah mulai beroperasi di 63 titik se-Indonesia. Ia mengatakan saat ini 63 titik itu tengah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pemerintah pun senantiasa melakukan evaluasi atas berjalannya program ini. Bersama-sama melaporkan kepada Bapak Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Alhamdulillah berkat kolaborasi kerjasama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Yang sudah berjalan sejak tanggal 14 Juli adalah di 63 titik.
yang setiap hari sampai sekarang kita terus evaluasi dalam masa MPLS ini. Nah, kemudian insya Allah kami juga melaporkan dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan akan dimulai juga pembelajaran di 37 titik. Dari 100 titik itu akan menampung 99.000 lebih, 9.700 siswa lebih. Ya, kemudian di bulan September, insya Allah nanti akan dimulai di... Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah serius jalankan program sekolah rakyat. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat meninjau gedung sekolah rakyat di Kota Pekanbaru Riau. Wapres Gibran meninjau sekolah rakyat di Sentra Abiseka milik Kementerian Sosial Kota Pekanbaru Riau. Dalam kunjungannya, Gibran menyempatkan diri untuk berbincang dengan guru dan murid. Gibran pun menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat serius dalam pelaksanaan program sekolah rakyat. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Saat ini, Pekanbaru ada 100 murid tingkat SMP yang masuk dalam sekolah rakyat. Selama 3 pekan berjalan, sekolah rakyat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan layak. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Kejagung menyebut 2 perusahaan memenuhi panggilan. Menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan, Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. 2 perusahaan hadir untuk penuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4. Dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Untuk Bulog sama Kementan ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan sudah berproses. Saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek.